Oke, bismillah. Hari ini kita akan buat sebuah halaman sederhana yang hanya menggunakan HTML seperti ini. Kita ambil study case portofolio sederhana yang mana ini hanya menggunakan itu ya teman-teman, hanya menggunakan HTML. Silahkan teman-teman buka VS Code-nya. Setelah buat folder dulu ya. Buat folder. Kalau di sini saya namai folder saya itu HTML project example. Teman-teman bisa tiru juga namanya sama, nggak apa. Setelah itu teman-teman silahkan buat struktur HTML-nya. Kita pakai exclamation mark atau tanda seru, kemudian pencet tab seperti ini. Setelah itu yang pertama kita rubah adalah judulnya. Judulnya misal kita ganti di sini, di title ini kita ganti pakai web HTML murni misalnya gitu ya. Setelah itu kita lihat hasilnya. Oh sudah, ini nggak akan kelihatan hasilnya karena kelihatan di atas. Oke. Setelah itu kita akan buat yang ini, portofolio sederhana saya. Teman-teman bisa masukkan dia ke dalam sebuah tag header, yang mana header ini semantik HTML ya teman-teman. Dia sama kayak itu loh, sama kayak div, cuman ada namanya header gitu. Kita di sini pakai H1 heading 1 ya, karena kita membuat judul. Jadi tulisannya apa? Portofolio sederhana ya. Portofolio sederhana kayak gini, terus tambah stiker ini. Setelah itu ada tulisan apa lagi? Ada tulisan pengembang pemula. Oke, pengembang pemula belajar HTML murni. Lalu C. Oh, kita lihat hasilnya dulu. Kita go live, teman-teman. Oke ya. Di sini ada tulisan portofolio sederhana. Oh, ada tulisan saya, teman-teman. Kita tambah aja. Portofolio sederhana saya spasi. Kemudian di bawahnya ini kita pakai P, teman-teman. Kalau pakai H kayaknya dia terlalu tebal. Coba kita pakai H6 ya. Enggak. H itu kita peruntukkan buat heading. Kalau ini kan kayak deskripsi gitu ya. Mending kita pakai P, teman-teman. Oke, kita copy aja biar cepet. P terus Ctrl V kayak gini. Kita coba lihat hasilnya. Sama ya. Portofolio belajar HTML murni. Setelah itu kita buat garis panjang yang ini. Caranya gimana? Caranya simple, teman-teman tinggal tambahi di bawah tag header ya. Kita buat HR, teman-teman. HR kayak ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya dia bakal punya garis panjang. Oke ya. Setelah itu kita akan buat tentang saya. Terus ada stiker ini. Sama, kita pakai H1 juga. Tapi kita akan kan ini, jadi kita jadikan ini sebagai judul, terus ini deskripsi judulnya. Nah, mulai dari bagian sini sampai nanti bagian bawah sini, atasnya yang ini, itu kita jadikan dia di dalam satu tag atau ini. Pokok intinya dari bawah, dari tentang saya itu sampai total 3 proyek terdaftar itu kita jadikan dia sebagai konten. Nah, karena dia sebagai konten, kita bisa kelompokkan dia ke dalam satu div lagi. Kita pakai div main, yang mana main ini juga apa ya, semantik HTML. Setelah itu di main kan ada itu ya, ada 3 bagian nih, tentang saya, daftar keahlian, sama pengalaman proyek dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, kita buat yang tentang saya dulu, teman-teman. Jadi kita buat dia section, ini section. Terus ini kita bisa kasih ID buat memperjelas gitu ya. ID kita pakai tentang, misal pakai bahasa Indonesia aja, tentang kayak gini. Terus kita masukkan H1. Oh, kayaknya H1 buat judul besar aja. Kalau ini kan bawahnya ya, kedudukannya kan bawahnya portofolio sederhana, kita pakai ukuran yang lebih kecil, pakai H2 aja. Lalu kita Ctrl V tentang saya. Setelah itu sama,
di bawahnya kita akan kasih deskripsi ya kalau nggak salah. Nih, halo nama saya ini bla bla bla. Ini Ctrl C. Teman-teman silakan tulis. Nah, ini kita pakai P tag kayak gini, Ctrl V. Kayak gini teman-teman, sudah. Saya itu yang terakhir. Anda bisa melihat keahlian saya di bagian bawah ini, Ctrl C. Terus kita buat tag P lagi. Nah, Ctrl V kayak gini. Kalau kita lihat sekarang kita punya sama kita. Kak, apa emang harus dipisah gitu? Apa kita harus tetap buat 2P? Enggak, sebenarnya kita bisa buat 1P aja bisa. Jadi P-nya kita satuin ya. Nah, kayak gini ya. P-nya jadi satu penutup ini kan. Penutupnya di situ, pembukanya di sini. Nah, jadi panjang kayak gini. Kak, tapi saya pengen bagian Anda bisa melihatnya di bawah, tapi nggak pengen P-nya 2. Nah, itu bisa teman-teman. Kita pakai yang namanya tag BR. Gimana caranya? Ya tinggal tambah BR gitu aja. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman lihat sekarang dia bakal ke bawah. Kak, tapi kok terlalu mepet? Nah, itu teman-teman tambahi aja BR-nya lagi. Nah, kayak gini. Oke ya? Cocok? Oke, setelah itu kita akan buat garis lagi. Garisnya pakai apa? Pakai HR. Bener banget. Ini kayaknya di bawah section aja. HR kayak pemisah section tuh HR gitu aja ya. Nah, setelah itu kita buat section lagi. Sectionnya tentang apa? Kita lihat dulu. Section daftar keahlian dasar. Ya udah, kita buat section pakai ID keahlian. Mana? Ini. Kita kasih ID dia. Keahlian kayak gini. Nah, di sini setelah itu kita kasih dia biasa pakai H2 biar sama kayak yang tentang saya ini. Daftar keahlian dasar kayak gini ya. Oke, terus kita pakai H2, tab, Ctrl V. Nah, di bawahnya ini agak beda teman-teman. Selanjutnya dia dalam bentuk list. Pakai LI dulu teman-teman. Sudah ya, sudah diajari kan kemarin materinya sudah lewat ini. Pakai UL sama LI karena kita nggak pakai angka gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat kayak gini, UL dulu, unordered list. Terus di dalamnya ada itemnya harus dibungkus pakai LI kayak gini, LI. Pertama kita ada yang namanya apa aja? HTML structure dasar. Oke, kita Ctrl C. Kita Ctrl V di sini. Kita lihat hasilnya, ada titiknya nggak? Ada ya teman-teman, ini ada titiknya ya. Setelah itu kita pembuatan tabel. Oke, sama caranya sama. Kita pakai LI di sini, LI tab Ctrl V kayak gini. Setelah itu apa lagi? Penggunaan link dan gambar. Oke lah, Ctrl C juga. LI Ctrl V. Dan yang terakhir struktur dokumen web. Nah, ini ya. Ctrl C. Sama caranya kita buat LI lagi. Tab V. Nah, kayak gini ya. Sudah, setelah itu apa lagi yang kurang? Oke, sama ya. Kemudian kita tambah garis bawah seperti sebelumnya. Kita kasih HR di luar section keahlian. HR tab. Nah, kayak gini. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya kita akan membuat ini proyek apa? Proyek yang telah dibuat gitu ya. Pakai tabel teman-teman. Nantilah kita praktek sekalian ya. Pertama kita buat section dulu. Section. Setelah itu kita kasih ID. ID-nya apa? Ya bisa project gitu aja dah. Project ini. Nah, di dalamnya kita kasih judul dulu. Pakai H2. Judulnya apa? Kita lihat lagi. Nah, ini pengalaman proyek. Nah, Ctrl C. Dan kita Ctrl V di sini. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sama. Nah, setelah itu kita akan buat tabel teman-teman.
Cara membuat tabel gimana? Jadi item-itemnya ini judul tabel ya. Mulai dari judul tabel sampai semua sampai tabelnya itu sampai apa? Kotak-kotaknya ini harus dibungkus ke dalam tag tabel. Nah, ada tag tabel buat tabel, teman-teman. Pertama, kita atur caption dulu. Caption ini judul dari tabel ini. Apa judulnya tadi di sana? Daftar proyek sederhana yang pernah dibuat. Ctrl C. Nah, ini kita bisa ini kan kayak terlalu kecil ya, teman-teman. Ya nggak, jadi nggak kelihatan. Ini kita bisa bungkus aja pakai H3 misal. Kita Ctrl V kayak gini. Ini bisa. Kita format dokumen dulu biar rapi. Kita lihat punya kita. Daftar proyek sederhana yang pernah dibuat. Oke, ini kenapa kecil kayak gini? Karena kita belum menentukan lebarnya, teman-teman, lebar tabelnya. Nah, ini kita bisa kasih dia width-nya width kayak ini, width. Kita kasih aja dia misal 100% biar lebar. Sama dengan 100% kayak gini. Oke ya. Jadi dia sepanjang ini. Kalau kita inspect, bentar ya, kita kecilkan. Kalau kita inspect ya di bagian tabel, nah dia jadi sepanjang ini, kelihatan ya yang biru itu. Nah, coba kalau 100% nya kita hilangi, jadi kecil karena daerahnya cuma ini project bukan tabel. Nah, daerahnya cuma yang biru itu doang, teman-teman. Paham ya? Kenapa kita kasih 100%? Biar dia lebar sepenuh layar. Oke. Setelah kita buat section, kita akan buat tabelnya. Pertama kita mulai dari judulnya dulu, teman-teman. Nomor, nama proyek, status, sama link demo. Link demo ini kayak apa ya? Misal project teman-teman nih bisa dilihat orang lain. Jadi orang lain bisa pencet-pencet juga, atau videonya ya gitu bisa. Pertama kita buat ini table head ya. Itu bisa pakai t-head kayak gini. Nah, di dalamnya kita kasih tr. Di dalam tr tabel. Jadi t-head itu singkat dari tabel head. Kemudian ini ada tabel row kan ke samping ya. Jadi di bagian head itu bakal ada sebuah tabel yang row, maksudnya ke samping gitu ya. Apa aja itemnya? Itemnya ada, kita pakai th, teman-teman, biar rapi. Ada nomor, kemudian ada nama proyek. Iya nggak, bener nggak? Kita lihat dulu nama proyek. Oke ya, nama proyek project lah biar sama. Project aja dah. Proyek ini kita ganti dengan proyek aja biar seragam. Setelah itu apa, teman-teman? Setelah itu status sama link demo placeholder. Link demo aja dah, nggak usah placeholdernya. Ctrl C. Terus kita punya status, teman-teman. Status sama yang terakhir adalah link demo. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya kayak kita gimana. Oke, sudah ada ya. Cuman garisnya belum muncul, teman-teman. Karena garisnya belum muncul, kita harus tambah. Garisnya belum muncul karena belum kita kasih. Cara ngasihnya gimana? Di bagian tag tabel itu teman-teman kasih atribut border. Nah, kemudian ini kita kasih satu aja biar nggak terlalu tebal. Semakin panjang, semakin banyak, semakin tebal, teman-teman. Ada ya, kelihatan ya tabelnya, kelihatan. Ini seandainya teman-teman jadikan dia 9, nah dia bakal tebal banget. Nah, kelihatan ya bedanya. Jadi kita pakai satu aja. Oke. Setelah kita buat headnya, kita buat bodinya.
table body. Oke, pakai t body ya. T body ini kita sama kayak yang di atas, kita pakai tr buat item-itemnya. Di tr-nya ini kita harus urut, kan di sini nomor, nama proyek, status, sama link demo. Nah, kita juga harus urutkan. Misal tr td kan habis tr. Nah, kayak gini. Ini kita nomor 1 dulu. Di nomor 1 ini apa? Item nomor 1 apa ya? Nah, kelihatan ya. Website resep sederhana. Terus td lagi. Statusnya selesai. Kayak gini. Terus link demo. Nah, selesai. Nah, link demo ini karena dia bisa berupa sesuatu yang mengarahkan ke halaman lain gitu ya. Namanya link demo. Jadi kita pakai teman-teman, pakai anchor. Kita pakai td lagi. Kemudian kita kasih teman-teman. Nah, di dalamnya kita kasih bintang aja. Terus kita kasih tulisan lihat demo project. Lihat demo aja. Oke ya, paham ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di bagian t-head, item yang ada di dalam tr itu pakai kata th. Kalau misalnya kita di dalam t-body, item yang ada di dalam tr itu pakai td. Paham ya teman-teman? Kita lihat hasilnya. Oke, rapi ya. Kenapa? Nih, misalnya nih, kita balik. Kira-kira angka di nomor berapa jadinya? Di urutan keberapa? Di urutan kedua, bener banget. Angkanya jadi di sini. Paham ya maksud saya kenapa harus urut? Oke, kita lakukan hal yang sama dengan project-project selanjutnya. Kita buatnya dari ini ya, dari tr. Kita copy 2 kali aja. Jadi ada 3 item ya teman-teman. Oke, sama ya. Oke, sekarang kita tinggal buat bagian bawahnya teman-teman. Nah, bagian bawah sini kan ada kepala, ada badan. Nah, yang terakhir adalah kaki atau t-foot. Di luar t-body ini, kan ini t-body, di luarnya kita kasih t-foot kayak gini. Sama, kita pakai tr kayak gini. Terus kita langsung kasih td. Nah, di dalam td-nya kita kasih dia total 3 proyek gitu ya. Proyek. Kalau kita lihat hasilnya, nah dia bakal ada bawah gitu. Setelah itu apa yang beda ya? Oh, bentar. Oh, ini contoh ternyata. Ini kalau teman-teman lihat, ini cuma ada di 1 row, padahal kan harusnya sampai panjang, sampai sini. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita atur, kita tambahi di bagian td-nya ini apa ya? Atribut namanya calls span. Nah, ini kita kasih 4. Kenapa 4? Karena di sini ada 4. Karena atasnya 4. Jadi di sini kita kasih 4. Kalau misalnya 3 berarti sisa 1 nanti. Gitu ya, paham ya? Nah, lihat ya, ini punya kita. Nah, panjang sama ya jadinya. Oke, sip. Ada yang kelihatan beda? Nah, oke. Sekarang kita tinggal membuat garis bawah. Garis bawahnya pakai apa? Pakai hr, benar banget. Kita kasihnya di luar main aja teman-teman, karena sudah beda section. Kita buat misahin, kita pakai hr gini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kayak gini ada garis ya sudah. Nah, sekarang tinggal kita buat footernya teman-teman. Footernya ini gampang, kita tinggal pakai tag itu aja, tag footer.
Di bawahnya HR itu kita ada tag footer, teman-teman, footer, yang mana footer ini juga semantik HTML. Terus kita pakai P tab, terus nah kayak gini. Ada yang perlu diedit tidak? Ada dong, kan ini contoh@contoh.com. Nah ini biasanya kan bisa diklik ya, karena dia bisa diklik dan berupa email gitu ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam A. Jadi kita Ctrl X dulu, terus tambahi A, terus kita pastekan. Nah, biar dia langsung ngarah ke langsung ngarah ke sebuah email gitu ya. Ini kita tambahi di href-nya, ini kita kasih sebuah atribut atau value atributnya href ini, kita kasih mail to kayak gini, .2. Nah, alamat emailnya apa? Alamat emailnya contoh@contoh.com. Kita taruh di sebelah sini, Ctrl V kayak gini teman-teman. Sudah ya? Kita lihat contohnya, hasilnya coba. Oke. Oh ya, kalau teman-teman bingung ini lambang ini dapat dari mana kak gitu ya, kan kalau saya copy paste. Kalau teman-teman nggak copy paste kan, nah jadi teman-teman bisa tulis manual aja. Caranya gimana? Ini pakai n itu apa? Dan, simbol dan mana, ntar saya cari. Dan kayak gini, kemudian tulisan copy, jangan copy, kemudian .2. Nah kayak gini. Hasilnya sama nggak? Sama dong. Nah, sama ya. Setelah itu bagian akhir ada tulisan apa ini? Ada tulisan halaman ini sepenuhnya dibangun hanya dengan HTML tapi miring. Miring itu kita bisa pakai EM atau I. Kita pakai P, pertanyaan pakai P dulu, kemudian kita bungkus pakai EM atau I. Kita pakai I aja. Nah, kayak gini. Kita lihat hasilnya. Ini contohnya ya teman-teman, ini nggak tebel. Nah, kita kayak gini. Oke, selesai.